Salam, Tuhan Yesus dan berkati. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2006 yang sama dalam firman Tuhan Ibrani 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Khususnya ya, hari ini, ya, yaitu Rabu tanggal 27 Mei 2026, ya. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua, khususnya Ibrani 4, ya, ayat yang pertama, ya. Di ayat yang pertama, sebab itu baiklah kita waspada. Jadi kita perlu waspada, ya. Jangan sampai kita tertipu oleh roh-roh jahat tersebut, ya. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku, ya. Jadi kita hidup sampai sekarang karena Tuhan, ya. Jadi kita jangan ketinggalan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Maju terus bersama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Jadi ada yang tidak bertumbuh dalam untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Mereka anggap itu tidak berguna, ya. Dan itu orang-orang yang hidupnya memang jauh daripada Tuhan, jauh daripada kebenaran, ya. Mereka tidak takut Tuhan, itulah mereka tidak. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna, ya. Jadi bagi mereka firman itu tidak berguna. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita berguna, ya. Karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ayat keempat, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan. Jadi hari ketujuh itu hari Minggu, hari Sabat, hari Minggu berhenti, Tuhan berhenti pekerjaan, Dia menguduskan hari Minggu. Jadi hari Minggu kita harus gereja, menguduskan, diberkati. Kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau hari Senin sampai hari Sabtu 6 hari kita bekerja giat, hari Minggu kita datang ke rumah Tuhan, beribadah segenap hati, segenap jiwa. Tuhan memberkati kita, pekerjaan kita, kesehatan dan lain sebagainya. Ibrani 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua mata, ya. Jadi firman Tuhan itu hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua mata. Firman Tuhan adalah senjata. Makanya saya sangat bersyukur baca kitab Bijian Sebaru sampai tahun 2008. Itulah kuasa Tuhan kepada hamba-Nya yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu, ya, tahu, Tuhan Yesus itu tahu, Dia membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, ya. Karena Dia adalah Maha Tahu, Maha Kebenaran di dunia ini. Ayat 15, karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Jadi Yesus anak Allah melintasi semua langit. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi hari Minggu itu ada pengakuan iman Rasul, ya. Dengan mulut kita berkata masing-masing. Jadi pengakuan iman kita.
kepada Tuhan, karena Dia menciptakan kita. Kita harus mengakui iman kita. Ya. Hari pasal ayat tingkat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, kita ditolong oleh Tuhan. Ya, mungkin kita mengalami kegagalan 1, 2, dan 3, tapi kalau kita berjuang terus, kita berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Takut Tuhan lahir baru, ya, ikuti suara Roh Kudus, maju terus, pelayanan berjalan lancar, penginjilan berjalan lancar, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Itulah Tuhan kita. Ya, sudah menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Jadi kita mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat ada 9 karunia. Ya, kalau dapat, gunakan itu sebaiknya. Jangan disia-siakan kesempatan dan kembangkan itu. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Rabu tanggal 27 Mei 2026 di Ibrani 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 13, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.